Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai strategi reformasi AP. Sebelum memulai pemaparan kali ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sunarti, mahasiswa semester 2, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenre Rapang. Dan dosen pengampu yaitu Wahyudi Sofyan, S.Com, MT. Nah, pembahasan yang akan saya bahas yang pertama, konsep All Public Administration, 2. Neo Public Management, 3. Neo Public Service, 4. Neo Public Governance. Nah, langsung saja kita mulai pada pemaparan materi yang pertama yaitu mengenai konsep All Public Administration. The All Public Administration atau OPA pertama kali ditemukan oleh seorang presiden Amerika Serikat dan juga merupakan guru besar ilmu politik Woodrow Wilson. Nah, beliau menyatakan bidang administrasi itu sama dengan bidang bisnis, maka dari itu muncul konsep ini. Konsep OPA ini memiliki tujuan yaitu melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan di mana pelaksanaannya dilakukan dengan netral, profesional, dan lurus mengarah kepada tujuan yang telah ditentukan. Nah, ada dua kunci dalam memahami OPA, adanya perbedaan yang jelas antara politik dengan administrasi. 2. Perhatian untuk membuat struktur dan strategi pengelolaannya. Hak organisasi publik diberikan kepada manajernya atau pemimpinnya agar tugas-tugas dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Karakteristik All Public Administration dicirikan oleh kegiatan pemerintahan yang berfokus pada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh administrator publik yang akuntabel dan bertanggung jawab secara demokratis kepada selected official. 2. Nilai dasar utama yang diperjuangkan dalam All Public Administrasi adalah efisiensi dan rasionalitas sebagai sebuah sistem tertutup. Berikutnya, Neo Public Management. Neo Public Management atau NPM adalah sebuah pendekatan dalam menjalankan kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik atau pemerintahan, baik pada level pusat maupun daerah, yang menitik beratkan pada anggapan bahwa manajemen yang dilakukan sektor bisnis lebih unggul daripada manajemen yang selama ini diselenggarakan oleh birokrasi sehingga perlu diganti. Selanjutnya, konsep Neo Public Management. Neo Public Management telah dikenal sebagai reformasi Berlian terhadap pelayanan organisasi publik pada tahun 1990-an. Menurut Holt, beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam paradigma baru ini diantaranya 1. Manajemen profesional di sektor publik. 2. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja. 3. Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome. 4. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik. 5. Menciptakan persaingan di sektor publik. 6. Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik. 7. Penekanan pada kedisiplinan dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya. Berikutnya, Neo Public Service atau NPS.
Neo Public Service adalah paradigma yang berdasarkan atas konsep-konsep yang pada hakikatnya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Peran dari pemerintahan adalah mengkolaborasikan antara nilai-nilai yang ada sehingga kongruen dan sesuai kebutuhan masyarakat. Akar dari Neo Public Service dapat ditelusuri dari beberapa teori. Pertama, teori tentang demokrasi kewarganegaraan. 2. Model komunitas dan masyarakat sipil. 3. Teori organisasi humanis dan administrasi negara baru. 4. Administrasi negara postmodern. Selanjutnya prinsip Neo Public Service. Pertama, melayani warga negara, bukan customer. 2. Mengutamakan kepentingan publik. 3. Kewarganegaraan lebih berharga daripada kewirausahaan. 4. Berpikir strategis, bertindak demokratis. 5. Tahu kalau akuntabilitas bukan hal sederhana. 6. Melayani ketimbang mengarahkan. 7. Menghargai manusia bukan sekedar produktivitas. Next, kendala dalam menerapkan Neo Public Service. Permasalahan administrasi publik di Indonesia. Administrasi publik dalam perkembangannya di Indonesia telah melalui beberapa tahap, mulai dari masa pra-kemerdekaan, pasca kemerdekaan, Orde Baru, dan masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Selanjutnya, Neo Public Governance. Pengertian Neo Public Governance merupakan metode untuk mengatasi dilema keberagaman kebijakan publik dan pelayanan publik di era modern, sehingga administrasi publik harus berubah untuk mematuhi perkembangan masyarakat. Selanjutnya, Neo Public Governance terhadap laporan-laporan evaluasi yang ada selama ini adalah bahwa apa yang dimuat di dalam laporan evaluasi profesional merupakan laporan yang valid dengan sendirinya. Rendahnya inovasi di bidang layanan memperlihatkan bukan saja adaptasinya organisasi birokrasi, namun juga mencerminkan proses evaluasi yang dilakukan di dalam organisasi terhadap layanan-layanan yang disediakan. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.